Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailiniawati, nomor absen 20 dari kelas 12 MIPA 5. Di sini saya ingin mengerjakan tugas ujian praktek bahasa Indonesia, yaitu berpidato dengan tema penetapan kembali ujian nasional sebagai penentu kelulusan kelas 6, 9, dan 12 pada tahun ajaran 2025-2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat para pemimpin pendidikan, Bapak Ibu Guru, hadirin yang saya hormati, dan siswa-siswi yang saya banggakan. Dengan ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita hikmah, ilmu pengetahuan, dan kesempatan sehingga pada pagi hari ini kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Tak lupa selawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Semoga adanya pidato pada pagi hari ini dapat memberikan kita motivasi dan inspirasi untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di Indonesia. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin mengajak kita semua untuk merenungi sejenak betapa pentingnya peningkatan kualitas pendidikan yang ada di Indonesia. Pendidikan bukan hanya merupakan hak individu, akan tetapi merupakan pilar utama untuk mendorong dan membangun peradaban yang lebih maju dan berdaya saing. Seiring dengan perkembangan zaman yang modern, pendidikan terus terdorong. Untuk itu, aspek yang dapat kita gunakan yaitu aspek komprehensif dan objektif, yang dimana kita dapat mengetahui sejauh mana kemampuan dan pengetahuan kepada siswa-siswi. Inilah mengapa pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan informasi penting, yaitu penetapan kembali ujian nasional sebagai penentu kelulusan kelas 6, 9, dan 12 pada tahun ajaran 2025-2026. Sebagaimana yang kita ketahui, ujian nasional telah diberhentikan pada beberapa tahun terakhir. Akan tetapi pada 2025-2026, ujian nasional ini diberlakukan kembali sebagai penentu kelulusan, yang dimana sudah melakukan evaluasi dan berkompromi dengan berbagai pihak. Untuk itu, alasan mengapa ujian nasional diberlakukan kembali yaitu 1. Sebagai menjamin standarisasi pendidikan, yang dimana siswa baik di perkotaan maupun perdesaan mereka memiliki kesempatan yang sama dan setara untuk menunjukkan kemampuan dan pengetahuan mereka. Yang kedua, sebagai peningkatan kualitas pendidikan, yang dimana adanya ujian nasional ini dapat memberikan dorongan kepada siswa-siswi untuk lebih giat dalam belajar, sehingga dapat memberikan atau meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di Indonesia. Selain itu, memudahkan kita untuk mengidentifikasi area-area yang lebih perlu untuk diperhatikan. Yang ketiga yaitu sebagai alat evaluasi pendidikan, yang dimana hasil ujian nasional ini dapat digunakan sebagai evaluasi ke depannya, baik pada sekolah, daerah maupun nasional. Yang keempat, menyiapkan peserta siswa dan siswi untuk dapat berdaya dan bersaing pada kehidupan dunia yang global ini. Namun, diberlakukannya ujian nasional dapat memberikan dampak yang negatif, baik bagi siswa-siswi maupun pendidik dan sistem pendidikan.
Dampak tersebut antara lain: 1. Menekannya psikologi siswa, yang dimana ujian nasional ini dianggap sebagai beban kepada siswa-siswi, sehingga mereka tertekan untuk dapat menghasilkan yang lebih baik dan menyebabkan stres, kecemasan, ataupun kesehatan mental lainnya. Yang kedua, penyempitan fokus pembelajaran, yang dimana ujian nasional ini biasanya lebih banyak dilakukan pada bidang akademis saja daripada bidang yang menggunakan kreativitas dan inovatif para siswa-siswi. Yang ketiga yaitu ketimpangan akses pendidikan, yang dimana ujian nasional yang dilakukan secara merata dapat menyebabkan terburuknya sistem pendidikan pada daerah yang memiliki sistem pendidikan kurang berkembang atau kurang memadai. Namun ada solusi jika ujian nasional pada tahun 2025-2026 ini tetap dilaksanakan, yaitu 1. Melakukan reformasi ujian nasional, yang dimana kita dapat membuat soal dengan berbasis keterampilan dan kreativitas mereka, bukan hanya sebagai akademis maupun penghafalan saja. Demikian soal tersebut dapat mengurangi tekanan psikologi pada siswa. Yang kedua, melakukan pendidikan yang berbasis kompetensi, yang dimana dilakukan pada kompetensi-kompetensi yang menggunakan kreativitas, inovatif, keaktifan, dan sebagainya. Yang ketiga, membuat infrastruktur pendidikan yang lebih baik, di mana pemerintah lebih memfokuskan pada sistem pendidikan di daerah-daerah yang kurang berkembang maupun kekurangan fasilitas. Penetapan ujian nasional ini dapat kita upayakan dengan meminimalisirkan dampak negatif, dan ujian nasional ini dapat kita gunakan sebagai alat evaluasi yang benar-benar untuk dapat meningkatkan kualitas pendidikan, bukan hanya sebagai keterampilan ataupun pengetahuan yang dimana dapat memberatkan atau membebani psikologi kepada siswa-siswi. Penetapan ujian nasional yang terstruktur dan berkompetensi dengan baik dapat membuat atau menyiapkan siswa-siswi untuk mereka dapat bersaing pada dunia yang global dan dapat memudahkan mereka untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Kita semua menyadari bahwa adanya pemberlakuan atau kebijakan ini memberikan respon dan tantangan. Akan tetapi kita semua tahu bahwa ujian nasional diberlakukan kembali ini pasti dengan adanya niat yang baik untuk dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Untuk itu, marilah kita bekerja sama mendorong dan membantu siswa-siswi untuk dapat mengejar keinginan atau cita-cita mereka. Demikian, terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja sama dalam menyukseskan kebijakan ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita petunjuk dan kemudahan untuk menjalankan tugas yang mulia ini, dan semoga diberlakukannya ujian ini dapat memberikan dampak yang positif kepada siswa, pendidik, maupun kepada masyarakat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada tutur kata maupun perilaku saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.